Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmidatul Zahara Atmala dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah novel yang berjudul Ronggeng Duku Paru sebagai tugas akhir dalam tugas bahasa Indonesia. Nah, novel ini dituliskan oleh Ahmad Tohari. Ahmad Tohari lahir pada tanggal 13 Juni 1948 di Banyumas, Jawa Tengah. Beliau adalah sastrawan dan budayawan kebangsaan Indonesia. Ia menamatkan SMA di Purwokerto, Jakarta. Karya monumentalnya, Ronggeng Duku Paru, sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan diangkat dalam film layar lebar berjudul Sang Penari. Beliau pernah mengenyam bangku kuliah, yakni yang pertama Fakultas Ilmu Kedokteran di Jakarta tahun 1967 sampai 1970. Yang kedua, Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto tahun 1974 sampai 1975. Dan yang terakhir, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jenderal Sudirman tahun 1975 sampai 1976. Nah, tulisan-tulisannya berisi gagasan kebudayaan dimuat di berbagai media massa. Beliau juga menjadi pembicaraan di berbagai diskusi atau di seminar kebudayaan. Dalam bidang jurnalistik, Ahmad Tohari pernah menjadi staf redaktur harian Merdeka, Majalah Keluarga, dan Majalah Amanah. Semuanya berada di Jakarta. Dalam karir pengarangannya, penulis yang berlatar kehidupan pesantren ini telah melahirkan novel dan kumpulan cerita pendek. Beberapa karya fiksinya antara lain Trilogi Ronggeng Duku Paru telah terbit pada edisi Jepang, Jerman, Belanda, dan Inggris. Pada tahun 1990, pengarang yang punya hobi memancing ini mengikuti International Writing Program di Iowa City, Amerika Serikat, dan memperoleh penghargaan The Fellow of the University of Iowa. Novel Ronggeng Duku Paru diterbitkan pada tahun 1982, berkisah tentang bergulatan penari tayub di dusun kecil. Duku Paru pada masa pergolakan komunis, karyanya dianggap kekiri-kirian oleh pemerintah Orde Baru, sehingga Ahmad Tohari diinterogasi selama berminggu-minggu, sehingga Ahmad Tohari menghubungi sahabatnya Gus Dur dan akhirnya terbebas dari intimidasi dan jerat hukum. Trilogi ini juga difilmkan oleh sutradara Iva Irfansyah dengan judul Sang Penari pada tahun 2011. Tohari memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para pembuat film Sang Penari dan berujar ini akan jadi dokumentasi visual yang menarik versi rakyat, bukan versi kota sebagai film-film sebelumnya. Diceritakan di sebuah desa bernama Duku Paru, tinggallah seorang gadis yang cantik jelita bernama Srintil. Ia memiliki sahabat bernama Rasus. Suatu ketika, Srintil menari tajub saat Rasus dengan teman-temannya yang mengiringi tariannya dengan tambang dan musik. Meskipun suara kalung dan gendang tersebut dibuat dari mulut mereka, Srintil menari serupa tarian ronggeng. Ketika itu, kakek Srintil bersama Kartakerja melihat hal tersebut. Srintil dinobatkan menjadi seorang ronggeng setelah melalui beberapa ritual. Semua ritual itu dijalani Srintil mulai dari mandi di kuburan Cisecamenggala sampai dengan ritual buka kelambu. Ritual terakhir yang harus dilalui oleh seorang calon ronggeng adalah buka kelambu. Ia akan menyelenggarakan sayembara terhadap para lelaki yang berani menawarkannya paling mahal untuk mendapatkan keperawanannya. Setelah ada seorang lelaki yang mampu memenuhi persyaratannya, maka ia akan memberikan keperawanannya kepada lelaki tersebut. Rasus tidak rela melihat hal itu. Ia tidak rela melihat Srintil melepas kesuciannya begitu saja demi ritual buka kelambu itu, untuk menjadi ronggeng yang sesungguhnya.
Serintil yang berada di dalam kebimbangan antara ingin menjadi ronggeng yang sesungguhnya dan merasa takut melakukan ritual tersebut. Ritual itu sebenarnya juga amat berat baginya. Akan tetapi, akhirnya Serintil memberikan kesuciannya kepada Rasus secara diam-diam tanpa memberikan imbalan apapun. Meskipun setelah itu dia juga akan memenangkan sayembara buka kelambu itu. Serintil akhirnya menjadi ronggeng yang terkenal setelah ritual buka kelambu itu dilaksanakan. Ia menjadi ronggeng yang laris dan menjadi pembicaraan semua orang. Setiap orang memujinya. Ia juga semakin kaya setelah menjadi ronggeng. Tak kuasa melihat Serintil yang telah menjadi ronggeng, Rasus pindah dari Duku Peruk ke Dauhan. Awalnya dia bekerja menjadi pesuruh di pasar, tetapi akhirnya dia bekerja bersama para tentara yang bertugas di sana. Rasus pun akhirnya juga diangkat menjadi seorang tentara berkat kejujuran dan kegigihannya. Setelah menjadi ronggeng, justru Serintil menyadari bahwa ia mencintai Rasus. Ia ingin merasakan kelembutan sentuhan lelaki dan merasa jenuh saat menjadi ronggeng. Serintil mengajak Rasus menikah, tetapi Rasus menolak karena lebih memilih menjadi tentara. Serintil sangat bersedih karena hal tersebut. Serintil yang sudah mulai merasa jenuh menjadi seorang ronggeng Duku Paruk sering menolak untuk melayani para lelaki, bahkan beberapa kali menolak untuk meronggeng. Sebenarnya dia ingin memiliki hidup yang lebih tenang, yaitu memiliki suami dan anak, memiliki keluarga yang bisa menenteramkan hatinya, dan ia juga masih berharap kepada Rasus, seorang lelaki Duku Paruk yang kini telah menjadi tentara. Banyak sekali permasalahan yang mulai membuat Serintil untuk enggan meronggeng. Apalagi ia mulai menemukan Goder yang diangkat menjadi anaknya. Ia sangat memanjakan Goder layaknya seperti anaknya sendiri. Ia semakin teguh untuk berhenti meronggeng dan menciptakan hidup baru. Namun, tiba-tiba petaka muncul dan menghantamkan Duku Peruk. Duku Peruk diguncang oleh panas dan liciknya dunia politik. Duku Peruk dituduh menjadi anggota Partai Komunis setelah terlibat dengan oknum partai tersebut. Dengan segala kebodohan yang dimiliki Duku Peruk, Serintil bersama beberapa masyarakat Duku Peruk lainnya ditahan. Serintil menjadi orang Duku Peruk yang paling lama ditahan. Setelah ia dibebaskan, kehidupannya sudah mulai berubah. Dia mulai tertutup dengan orang lain. Pemandangan orang lain terhadapnya juga mulai berubah karena identik dengan politik komunis tersebut, serta menjadi bekas tahanan. Sehingga dia bertemu dengan Bajus, lelaki yang mulai dekat dengannya. Dengan ketulusan dan kebaikan Bajus, Serintil menjadi terbuka dan dekat dengan Bajus. Semakin hari, Serintil semakin dekat dengan Bajus dan kehidupan Serintil mulai membaik. Rasus yang telah lama tidak pulang, akhirnya dia kembali ke Duku Peruk untuk berlibur. Mengetahui hal itu, Serintil sempat goyah, yang sebenarnya masih menyimpan rasa terhadap Rasus, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia menyadari bahwa ia sedang dekat dengan Bajus. Suatu hari, Serintil diajak Bajus untuk mengikuti upacara tertentu. Ternyata selama ini Bajus telah memiliki rencana jahat terhadap Serintil. Bajus ingin menyerahkan Serintil kepada bosnya sebagai hadiah agar bisnisnya lancar. Serintil sangat terpukul karena ia telah begitu percaya kepada Bajus. Namun, Bajus justru merupakan lelaki yang jahat. Karena itu, Serintil mengalami gangguan jiwa dan menjadi gila. Melihat kondisi Serintil yang memprihatinkan, Rasus merasa iba. Dia akhirnya membawakan Serintil ke rumah sakit jiwa.
Nah, pesan moral dan amanat dari novel Ronggeng Duku Paruk ini adalah yang pertama, sebagai seorang wanita, kita harus bisa menjaga diri, menjaga kehormatan, dan menjaga kesucian diri. Yang kedua, hendaknya kita menjaga dan melestarikan kebudayaan nenek moyang kita, yaitu kebudayaan yang memang patut untuk dilestarikan. Yang ketiga, dalam hidup, kita harus ikhlas menerima apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Yang keempat, kita harus bijak dalam mengambil keputusan dan tidak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang kelima, jangan pernah memiliki dan menyimpan rasa dendam kepada orang lain, sebab dendam bisa membinasakan manusia. Yang keenam, setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan memiliki sebuah akibat. Perbuatan baik akan berakibat baik dan perbuatan buruk akan berakibat buruk. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.